Baiklah para pemirsa, sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan menyampaikan membuat video tentang penemuan saya yang berjudul IPTS. Yang selanjutnya saya akan berikan bagaimana cara pembuatan IPTS. IPTS itu sendiri adalah instalasi penyiraman tanpa siram yang nanti banyak sekali fungsinya. Itu sesungguhnya adalah penemuan yang sangat sederhana, tetapi memiliki fungsi yang cukup bagus karena kita tidak perlu menyiram tanaman lagi. Jadi penemuan sederhana ini semoga bermanfaat untuk Anda. Tetapi sebelum menonton video ini, saya ingatkan jangan lupa like and subscribe, juga tekan tombol lonceng agar saya selalu bisa memberikan berbagai macam video-video yang nanti saya buat, yang tentunya adalah untuk pencerahan kita semua, menambah wawasan kita, dan semoga apapun yang ada pada saya yang saya sampaikan melalui video-video saya buat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan selamat menyaksikan. Nah, mulai sekarang saya akan menyajikan video tentang cara pembuatan IPTS. IPTS ya. Jadi IPTS ini adalah instalasi penyiraman tanpa siram. Jadi instalasi penyiraman tanpa siram. Tujuan daripada pembuatan instalasi penyiraman tanpa siram ini adalah agar kita bisa memelihara tanaman tanpa harus menyiram seperti kebiasaan-kebiasaan kita itu. Jadi di sini tanpa siram ya. Nah, jadi dengan adanya instalasi penyiraman tanpa siram seperti ini, kita akan dimanjakan waktu kita tidak perlu lagi kita mengurus tanaman kita. Jadi sore nyiram atau malam nyiram itu tidak perlu lagi. Jadi dengan ada ini, semoga instalasi penyiraman tanpa siram ini sebenarnya adalah teknologi yang sangat sederhana. Mari kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Pertama kita ambil pipa yang panjangnya ya kurang lebih pipa ini sekitar 25 cm. Kemudian pada jarak ini nanti pipa ini kita panaskan ininya segini, ini kita panaskan di atas kompor, nanti ada videonya. Ini kita panaskan. Kemudian kita penyet di sini, kita penyet sehingga menjadi seperti ini. Akhirnya nanti jadinya gini, seperti ini. Ini dipenyet, ini pipa set. Nah, jadi dia gini bentuknya, set. Nah, kayak begitu. Nah, jadi ini tujuannya apa? Setelah dipenyet seperti ini biar di sini ini nanti diisi spon. Kemudian ini diisi bubuk pasir, bubuk ini paras kalau ada ya, paras. Ini tujuannya adalah agar air dari sini, ini air dari sini yang mengalir ke sini ini dihambat dia. Jadi dia tidak bisa langsung ke sini besar begitu, tidak. Jadi dia dihambat, nanti hasil akhir ini diisi spon lagi, diisi spon kayak begitu. Ini kan tadi spon, ini diisi spon. Nah, sehingga air dari sini ini, air yang masuk dari sini ini nanti dihambat sehingga di sini spon ini akan menjadi lembab saja. Nah, setelah spon ini menjadi lembab, maka inilah sebenarnya nanti sumber daripada tempatnya akar-akar mencari makan. Jadi mencari air itu di sini dia nanti. Nah, lebih lanjut adalah cara perangkaiannya. Cara perangkaiannya itu begini. Anggap sekarang kita buat dulu lubang tanam seperti ini, misalnya lubang tanam kita. Nah, kemudian ini adalah sumber air dari pipa. Ini kita pasang T di sini, pasang T. Jadi ada sambungan T. Sambungan T ini kita buatkan begini, seret. Nah, itu sambungan pipa ini ke L. Jadi pipa L-nya di sini. Nah, di sini kita pasang, dari sambungan ini kita pasang pipa. Nah, dari pipa ini kita hubungkan dengan T, pipa T. Dari pipa T ini baru yang tadi itu kita pasang di sini, masukkan di sini, seret. Nah, yang itu masukkan di sini, set. Nah,
Yang tadi ini ada seponnya, dan ini ada spon, ini ada butiran pasir, ini spon. Nah dari sinilah air itu. Kemudian disambung lagi sesuai dengan panjangnya taman yang kita miliki. Apakah itu bentuknya melebar? Jadi saya yakin pemirsa bisa nanti merangkai sesuai dengan kebutuhannya. Ini seperti ini. Jadi ini ditutup, tutup saja di sini pakai ini, anggap ini dulu rangkaiannya 2 ya. Set kayak gini. Ini sama, ini spon, ini butiran paras, ini spon yang ini. Nah di sini air itu bebas, dia mengalir di sini kan. Ini air yang ke sini. Nah di sini sekarang kita uruk gini nih, pakai L lah, anggap ini pakai L. Jadi di sini kita uruk dengan tanah kan gitu. Ini tanah. Nah ini tanah yang tanah subur ya, harusnya diisi. Nah di atasnya ini kita baru menanam tanaman. Sini kita tanam tanaman seperti ini, tanaman apapun itu. Nah kemudian kita coba perkecil gambarnya biar lebih mudah untuk memahami. Nah, ini adalah rangkaian daripada IPTS itu. Ini adalah keran tadi. Ini adalah tempat kita menanam. Anggaplah kita buat lubang ini ya. Lubang set ya, ini tanah ini. Nah kemudian di sini kan kita isi IPTS itu tadi. Bentuknya kurang lebih beginilah ya. Kalaupun kita mau menyalurkan air ini kemana misalnya, itu boleh saja. Ini anggap pipa yang saya doreh ini adalah pipa. Jadi inilah dia IPTS itu, nih TT yang itu, sambungan T itu, atur jaraknya kira-kira ya sekitar 1 meter lah, kasih jarak seperti ini sambungan T nya. Di sini juga isi T. Itu lanjut ke sini. Jadi sini boleh juga diisi stop keran ya. Sini stop keran. Tujuannya adalah biar bisa kita nanti kalau misalnya di sini ada tanaman yang tidak boleh selalu lembab tanahnya itu, biar bisa dimatikan aja stop keran di sini. Nah, sini airnya mengalir ke sini. Dari sini ini tersedia air di sini sepanjang ini. Tersedia air. Nah ini adalah tanah subur yang akan kita buat. Ini adalah PTS itu yang penyedia air yang tadi kita buat itu. Nah jadi tanah di sekitar sini ini akan jadi lembab ya. Ini otomatis tanah ini akan lembab. Tanah ini lembab, jadi di atasnya ini boleh kita tanam. Ini media ini juga bagus loh kalau pakai paras atau apa itu. Jadi biar dia agak menyerap. Inilah sumber air di sini dia. Nah kemudian di sini di atas ini mau tanam rumput boleh, rumput di sini. Tanam rumput, jadi enak untuk taman jalan atau apa. Kemudian di atas ini nih ada pakai tanaman apa misalnya yang memang kita suka, bunga-bunga atau apa. Jadi termasuk pohon-pohon besar juga bisa diberikan hal kayak begini. Modelnya kayak begini. Nah seperti itu. Jadi akarnya ini, akar tanaman ini karena di sini sudah lembab, otomatis dia mudah menyerap air. Ini ada bedanya dengan sistem tetes ya. Kalau mungkin yang senang bertani itu kan ada tahu dia sistem tetes. Jadi sistem tetes itu beda jauh dengan sistem ini. Kalau sistem ini dia menyediakan penuh sesuai dengan kebutuhan tanaman yang ini. Ini dia akan banyak, dia punya ini nih apa namanya, membutuhkan air. Tanaman ini banyak membutuhkan air. Dia apakah dia makin besar, misalnya anggaplah itu pohon kelapa misalnya di sini kan, pohon kelapa misalnya. Jadi pohon kelapa seperti itu. Jadi pasti beda lah kebutuhan air daripada taman-taman kita itu. Maka dari itu di sini disediakan ini tempat berapa dia butuh makan dari tanaman-tanaman ini. Tanaman-tanaman ini itu segitu dia menyerap air. Tanah ini tetap lembab. Kalau ada kekurangan air dia akan nyedotnya di sini.
nyedot di sini, nyedot di sini, nyedot di sini, nyedot di sini. Nah, seperti itulah sistemnya. Jadi berbeda dengan sistem tetes. Kalau sistem tetes itu kayak begini dia. Jadi perbedaan, jadi biar tidak nanti hanya tetes saja, bukan. Sistem tetes itu adalah ini air yang disediakan. Ini sumber air, dari sini ini air ya. Kemudian masuk ke pipa, di sini dilubangi kecil, sekedar netes jadi tetesan. Nah, kalau tetesan ini dia tidak bisa disedot sama ininya, sama tanahnya. Jadi berapa dia netes segitu saja yang dibasahi di sini. Ini tanah yang dibasahi, anggaplah ini tetesan adalah ini tetesan kayak begini nih. Segitu aja dia dibasahi, mau kurang mau tidak, artinya itu air yang disediakan itu. Kalau tetes itu air terjatah dia. Air terjatah, jadi kayak gaji pegawai negeri lah, kayak gaji pegawai dia. Pegawai 1 bulan sekian. Kalau sistem IPTS yang tadi itu, kalau pernah tahu lampu ini kan, pernah nggak tahu lampu yang kayak gini? Nah, ini ada lampu petromak zaman dulu, apa bukan, lampu sentir ya, kayak gini nih. Ini semprong gitu kan. Ini kalau tahu lampu kayak gini, ini adalah api yang menyala, ini ada sumbunya di sini. Nah, ini masuk sumbunya, ini minyak. Jadi api ini ibarat akar, jadi dia menyedot yang di bawah ini, disedot ke atas. Ini nyala dia, ini nyala dia. Ini kayak lampu seperti ini kan zaman dulu. Nah, IPTS juga prinsipnya sama seperti ini. Jadi ada pipa, nah, pipa T yang tadi itu. Pipa yang tadi itu begini, IPTS-nya itu yang tadi dibuat itu kan. Nah, di sini ada seponnya itu. Nah, disinilah sumber air. Nah, di sini kan ada air, airnya tuh ke sini, ya ke sini. Ini bisa langsung dihubungkan kemana saja sesuai dengan kebutuhan air kita, tetapi air tetap akan tersedia di sini. Nah, tanah inilah, tanah yang di sekitar yang dibasahi ini kan diuruk dia nih, diuruk. Nah, jadi akar itu kayak api daripada lampu template yang tadi itu. Ini sistemnya dia, jadi dialah yang menyedot ke sini gitu, melalui tanah-tanah yang ada di sekitar. Jadi seperti itulah pengertian daripada IPTS itu. Jadi untuk lebih jelasnya itu bisa nanti dilihat daripada video langsung pembuatannya. Jadi video langsung yang sudah kita buat tadi, jadi akan lanjut kepada sana. Jadi lebih mudah lah para pemirsa untuk mengikuti tutorial ini.